Puji Tuhan, kita malam hari ini boleh berjumpa lagi melalui Zoom. Kita ada juga hanya karena kasih karunia Tuhan, patutlah kita bersyukur oleh karena Allah kita yang adalah Immanuel, yang terus menjagai dan melindungi kita siang dan malam. Dan malam hari ini, 1 minggu kembali kita bertemu melalui Zoom untuk memuji Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan semakin kita akan diperkuat oleh Dia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita kembali memuji Tuhan dan nanti pada saatnya kita mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Penatua Domingus. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segalanya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi Engkau, ya Aba, ya Bapa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, dan senantiasa melihat anak-anaknya, dan senantiasa memperhatikan anak-anaknya, yang senantiasa memberikan kami hati yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, Engkau yang sudah mengumpulkan kami dari utara, barat, timur, selatan, melalui media Zoom ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, yang memberkati media sosial ini Tuhan. Karena hanya kuasa-Mu yang sanggup memberkati dan membuat kami satu di dalam Engkau. Kami bersyukur, terima kasih Roh Kudus, Engkau memberikan kami kerinduan untuk bersekutu satu dengan yang lainnya. Kami percaya ya Aba, ya Bapa, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Roh Kudus yang memimpin kami untuk kami memuji Engkau, membesarkan nama-Mu, nama di atas segala nama. Bahkan Engkau yang memimpin kami Tuhan nanti pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Penatua Domingus Ferdinandus. Kami bersyukur, berterima kasih Roh Kudus untuk kesempatan malam hari ini. Pimpinan-Mu yang ajaib yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, pengampunan yang daripada-Mu, kelayakan yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Dan kiranya apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita membaca Mazmur. Kita membaca Mazmur 112. Ayat 1 hingga ayatnya ke-3. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-3. Mari kita membaca selayaknya orang bermazmur. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Pujilah Kristus. Kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2.
Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kali-kalimu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sudah. Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita buka dulu kitab kita dari Imamat pasal 18. Kita siapkan dulu Alkitab kita, supaya masing-masing membuka dari Imamat pasal 18, ayat 6 sampai dengan 30. Kita siapkan masing-masing. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bersatu mohon pimpinan dari Roh Kudus supaya semua diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah kami dan Juru Selamat kami. Biarlah Engkau berkarya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua Tuhan diberkati untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami beroleh manfaat, beroleh hikmat daripada Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Pong Pinamba, silahkan bacakan. Pembacaan pada malam ini diambil dari kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mengambil bacaan sesuai dengan Sabda Bina Umat, yaitu dari Imamat 18 ayat 6 sampai 30 dengan judul perikop, yaitu menguatkan tatanan keluarga. Karena dalam bulan-bulan ini GPIB juga merupakan bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Jadi bulan pelayanan dan kesaksian ini yang diutamakan adalah bagaimana menguatkan tatanan keluarga atau rumah tangga daripada ibu dan bapak, termasuk juga dengan saya. Bacaan kita dari Imamat ini merupakan adalah firman Tuhan yang langsung berbicara kepada Musa, di mana Musa menerima firman itu secara langsung dari Tuhan, seperti di ayatnya yang pertama, 18 ayat yang pertama berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Imamat ini merupakan firman yang Tuhan langsung berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan kitab Imamat ini merupakan
ada beberapa isi tentang peraturan-peraturan dari cara beribadat bagi bangsa Israel zaman dulu, dan begitu pula upacara-upacara keagamaan bagi orang Israel di dalam melakukan ibadahnya. Dan kitab Imamat ini merupakan yang bertanggung jawab penuh adalah merupakan keluarga dari kaum Lewi, dan dia bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah, di mana pada saat itu yang paling bertanggung jawab utama adalah Harun bersama dengan anak-anaknya. Itu latar belakang daripada kitab Imamat. Sedangkan sesuai dengan perikop kita pada saat ini, yaitu menguatkan tatanan keluarga, itu sesuai dengan bacaan kita di saat ini. Kalau kita melihat dari bacaan ini, judul daripada perikopnya yang pertama dari Alkitab itu dikatakan kudusnya perkawinan. Jadi di sini merupakan isi ketentuan-ketentuan bagaimana seorang yang mengaku sebagai umat Tuhan dalam melakukan kehidupan rumah tangga. Kalau kita membaca dari kitab ini, kita menjadi tahu bahwa sebelum bangsa Israel keluar daripada Mesir, itu tatanan kehidupan yang dalam rumah tangga, tatanan kehidupan dalam kehidupan perkawinan itu tidak ada aturan. Dan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan perintah atau firman-Nya kepada umat-Nya bahwa janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana waktu kamu dahulu diam, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku akan membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Jadi sebelum ada firman ini, pada saat itu bangsa di Mesir dan juga bangsa di Kanaan itu tidak mengenal yang namanya Allah, tidak mengenal yang namanya bagaimana yang namanya berumah tangga. Orang itu dulu melakukan kehidupan bebas, free sex. Jadi orang tidak mengenal apa itu hubungan rumah tangga. Orang bisa saja kawin dengan seorang ayah bisa saja berhubungan intim dengan anaknya atau mengawinin anaknya, atau mengawinin saudara ibunya, atau mengawinin dengan orang-orang yang bebas pada saat itu. Jadi kalau kita masuk dalam bacaan ini, maka kita mengerti bahwa kehidupan pada saat itu adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak ada aturan, yang tidak ada ketetapan. Tetapi pada bacaan pada saat ini, bangsa Israel diberikan firman oleh Tuhan kepada Musa untuk disampaikan bahwa mereka akan masuk dalam ke tanah Kanaan, dan Tuhan mendidik bagi bangsa Israel di dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan keluar dari Mesir. Jadi bagi Allah yang namanya perkawinan itu adalah kudus, karena Allah itu adalah kudus. Jadi Tuhan membuat satu aturan dalam perkawinan, ada batasan-batasan yang Tuhan tetapkan untuk umat-Nya lakukan. Yang namanya rumah tangga itu adalah harta yang berharga bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Karena keluarga adalah fondasi dari kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Jadi kalau kita membaca dari ayat 6 sampai dengan 11, itu adalah larangan Tuhan bagi umat-Nya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam lingkungan, sekitar lingkungan dalam, jadi antara bapak, ibu, antara anak, antara saudara, kakak, adik, jadi itu adalah lingkaran dalam yang tidak boleh terjadi sebuah perkawinan. Karena itu adalah perbuatan yang keji, yang cemar bagi Tuhan. Dan itu tidak boleh bagi umat-Nya. Dan dalam bacaan dari ini bisa kita lihat bagaimana di ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Artinya seorang anak tidak boleh berhubungan intim perkawinan kepada ibunya, ataupun sebaliknya. Dan begitu pula di ayat 8 dikatakan, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu.
dari istri yang lain. Itu begitu pula tidak boleh. Jadi ini merupakan skop daripada lingkungan yang terdalam daripada kehidupan dalam rumah tangga antara bapak, ibu, anak, dan itu yang disebut dalam lingkaran yang dalam. Dan di ayat ke-12 sampai dengan yang ke-18 itu merupakan lingkaran yang dari skop daripada di luar, yaitu antara misalnya janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Jadi kalau kita punya hubungan, punya istri, jadi kita juga tidak boleh menyingkapkan daripada saudara, daripada ayah kita, misalnya adiknya ayah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ini merupakan lingkungan daripada di luar. Dan begitu pula di ayat 13, janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan dari ibumu. Begitu pula, sama. Dan begitu pula di ayat yang ke-15, janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan. Jadi begitu pula, sama. Jadi antara seorang ayah kepada anaknya, menantunya itu tidak boleh. Jadi kalau kita berbacaan dari sini, maka kita bisa mengetahui pada zaman dahulu, sebelum orang-orang Israel itu keluar dari Mesir dibawa oleh Tuhan, itu mereka semua melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan ketetapan itu belum ada. Dan Tuhan makanya memberikan perintah kepada umatnya supaya mereka melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sampaikan. Karena apa? Karena bangsa-bangsa di luar daripada Israel melakukan hal yang seperti itu, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Terus di ayatnya yang ke-19 sampai ke-20, itu dikatakan bahwa juga dilarang untuk melakukan hubungan intim dengan seorang istri pada saat dia dalam keadaan cemar, artinya pada saat seorang istri yang masih dalam keadaan menstruasi, itu adalah merupakan cemar, artinya kekejian di hadapan Tuhan. Begitu pula seorang yang mengawini kepada orang istri daripada orang lain. Itu juga bagi Allah tidak, itu juga dilarang oleh Allah. Itu yang ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel untuk dilakukan. Makanya kenapa menjadi bangsa Israel, bangsa Mesir itu dihancurkan oleh Allah, dan begitu pula nanti juga bangsa Kanaan itu juga dihancurkan oleh Allah, karena mereka melakukan kekejian-kekejian yang membuat najis di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita belajar dari sini, kita mengetahui bahwa Allah memberikan ketetapan-ketetapan itu merupakan ketetapan yang baru yang harus dilakukan oleh umatnya. Jadi kita baru mengerti bahwa yang namanya ketentuan itu ada setelah Tuhan sendiri yang memberikan ketetapan itu kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan ini terus berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dan di dalam perjanjian baru ini, Tuhan juga mengingatkan di dalam ketetapannya untuk menggenapi, yaitu di Matius 19 ayat ke-6, yang dikatakan, penggenapan daripada perkawinan ini, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita melakukan perintah ini sehingga orang Kristen itu tidak mengenal yang namanya perceraian. Bagi orang Kristen itu hanya mengenal perpisahan itu adalah maut. Artinya bahwa hubungan suami dan istri itu akan terputus kalau maut sudah memisahkan. Itu yang Tuhan mau sampaikan dalam ini. Jadi dalam perjanjian baru digenapi oleh Tuhan Yesus bahwa setiap orang percaya kepada Kristus itu adalah melakukan ibadah yang kudus melalui rumah tangganya, yaitu mempunyai seorang istri, dan itu akan terus berlanjut sampai maut yang memisahkan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata,
Mereka bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang pertama daripada pembacaan kita pada malam hari ini. Dan yang kedua daripada pembacaan kita pada malam hari ini, dan saya cukup senang sekali dengan firman Tuhan pada malam hari ini karena cukup panjang, dan itu juga cukup membuat saya dalam mempersiapkan diri penuh pergumulan. Dan saya suka sebenarnya ini. Karena apa? Karena kita bukan lagi belajar tentang bagaimana minum susu atau makan bubur seperti Rasul Paulus katakan. Kalau kita masih hanya berbicara tentang perbedaan-perbedaan, pertentangan dalam sebuah gereja, terus kita memandang seseorang itu dengan seperti bagaimana, apakah dia orang seperti dari pandangan Apolos, apakah dia dari Barnabas gitu loh. Nah, ini kita sudah berbicara tentang bagaimana melakukan firman Tuhan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Yang kedua adalah mengenai tentang di ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Ini juga banyak yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, dan sebenarnya kehidupan ini mungkin tidak hanya mungkin dari zaman dahulu, tapi sampai sekarang juga ada orang-orang tertentu yang melakukan hal seperti ini. Contohnya adalah kalau orang mencari kekayaan, pesugihan, mencari naik jabatan, untuk berkuasa, itu biasanya mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Kalau kita membaca dari kitab dari kamus Alkitab ini, yang namanya Moloch itu dikatakan adalah dewa sembahan Bani Amon yang kepadanya dipersembahkan anak-anak sebagai korban. Itu yang ada di kamus daripada Alkitab yang mengatakan apa yang dimaksud dengan Moloch. Jadi dewa sembahan daripada orang-orang Bani Amon. Dan itu persembahannya adalah anak. Dan ini juga ada orang-orang tertentu yang melakukannya sampai saat ini. Sebelum saya masuk ke sana, saya teringat lagi kepada tentang perkawinan tadi, saya kembali sedikit. Sebenarnya kehidupannya kita sekarang itu banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang percaya kepada Kristus, di mana perceraian itu masih ada yang terjadi. Sebenarnya ini tidak ada yang tidak boleh sebagai orang Kristen, dan itu memang tidak ada izinkan. Karena bagi Allah itu tidak ada yang namanya abu-abu, tetapi bagi Allah itu adalah hitam dan putih. Jadi itu pandangan bagi Tuhan untuk umatnya percaya kepada Dia adalah memang yang boleh itu ada boleh, yang tidak itu adalah tidak, karena ketetapan Allah itu tidak ada yang abu-abu. Nah, kembali kita kepada bacaan yang tadi nomor ayat 21, yaitu banyak orang-orang yang melakukan hal ini, yang contohnya kalau kita itu banyak orang-orang yang untuk pesugihan itu ke Gunung Kawi. Itu banyak orang yang melakukan hal-hal itu. Artinya, yang saya mau sampaikan, bahwa hal seperti ini, itu zaman dulu pun sudah berlaku, sudah berjalan, tetapi saat ini pun bukan berarti bahwa itu sudah hilang musnah. Dan itu masih ada, dan ini diingatkan oleh Allah bagi umat yang percaya kepada Kristus, bahwa kita harus berpegangan teguh kepada iman, yaitu yang memberikan perintah bahwa kita tidak boleh mempersembahkan anak-anak kita kepada dewa-dewa ataupun apapun namanya. Karena itu menimbulkan kekejian di hadapan Tuhan, dan orang yang melakukan pada saat itu apabila melakukan ini, maka harus dilenyapkan dari bangsa itu. Jadi firman Tuhan yang kedua ini adalah kita harus mengikuti ketentuan, ketetapan yang Tuhan berikan, supaya kita dalam beribadah, supaya kita dalam melakukan kehidupan sosial kita di masyarakat, kita harus bersaksi bagi nama Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan.
Dan yang ketiga dari bacaan kita ini adalah tentang di ayatnya yang ke-22 dikatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jangan. Jadi ini merupakan yang paling banyak terjadi saat ini, yaitu yang kita sebut dengan istilah LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini adalah melanggar daripada ketetapan-ketetapan Tuhan. Di negara-negara tertentu seperti di Amerika, itu ada di negara-negara bagiannya yang sudah mensahkan bahwa kehidupan orang sejenis itu adalah merupakan perkawinan. Dan itu adalah merupakan hak ajasi yang mereka anggap adalah haknya sebagai seorang manusia. Kalau kita melihat dari negara Asia yang sudah memberlakukan dan sudah mengizinkan perkawinan sejenis ini adalah negara Taiwan. Itu negara Asia pertama yang mengizinkan. Jadi di sana diizinkan yang namanya orang perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan ini sangat membahayakan sekali dalam kehidupan bagi umat yang percaya. Karena kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama juga bagaimana cerita tentang Sodom dan Gomora, bagaimana Allah memusnahkan daripada Sodom dan Gomora, karena di sana terjadi juga hubungan-hubungan seperti itu, hubungan yang bebas, hubungan yang antara sesama jenis, hubungan yang juga tidak sepatutnya dilakukan. Nah, ini yang membuat Allah menghancurkan bagi Sodom dan Gomora dan turunnya api dari sorga membakar setiap orang-orang yang ada di sana karena itu adalah najis di hadapan Tuhan. Dan lagi yang paling kita baru di negara Asia juga, yaitu di Thailand, itu transgender. Transgender ini merupakan adalah orang yang misalnya laki-laki menjadi perempuan, orang yang misalnya perempuan menjadi laki-laki, baik itu secara operasi sehingga dia berubah statusnya seorang laki-laki menjadi perempuan. Dan kalau kita melihat di Thailand itu terjadi luar biasa. Dan itu juga didukung oleh pemerintahnya gitu loh. Jadi kalau orang mau operasi, pemerintahnya akan mensupport, mendukung. Itu seperti di Pattaya, di mana ada konser-konser yang dibawakan oleh para transgender ini, karena di sana itu ada satu kepercayaan bagi mereka bahwa pada saat anaknya masih kecil itu dibawa kepada satu dewa dan dewa itu adalah dewa persembahan bagi dewa banci gitu loh. Jadi sehingga anaknya itu bagi laki-laki akan diserahkan dan dia akan berubah menjadi seorang perempuan. Dan itu sudah dari kecil gitu loh, dipersembahkan dari mulai baru lahir. Jadi bagi orang tua di sana bukan hal yang aneh gitu loh. Bagi mereka malah itu merupakan satu penyembahan gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Dan ini dilarang oleh Tuhan bahwa hal seperti itu adalah tidak boleh. Karena apa? Karena itu menimbulkan kekejian di hadapan Tuhan. Dan itu membuat cemar hidup kita, membuat najis. Jadi antara hubungan sejenis, baik itu secara perempuan dengan perempuan, lesbian, atau laki-laki dengan laki-laki yang disebut dengan gay, maupun hubungan biseksual bisa dengan perempuan, bisa dengan laki-laki. Nah, ini benar-benar Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa kehidupan dalam rumah tangga itu adalah kehidupan yang kudus. Dan kehidupan yang kudus itu adalah yang sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada Musa di bacaan imamat ini. Dan firman Tuhan pada saat ini juga di ayat yang keempat, bagian keempat, yaitu di ayat yang ke-23 dikatakan, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu.
seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Jadi kita membaca ini, maka kita mengerti bahwa zaman dahulu itu, hal-hal seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, itu terjadi, Ibu Bapak. Nah, ini yang harus kita waspadai bagi kehidupan rumah tangga kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang yang kekasih di dalam sesama dalam persekutuan kita harus saling mengingatkan, kita harus saling menegur, kita harus saling menyampaikan bahwa apa yang Tuhan mau itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena itu terjadi, Ibu Bapak, gitu loh. Nah, ini yang sangat membahayakan. Karena apa? Karena itu adalah najis dan itu adalah keji di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kalau orang melakukan itu, maka mereka harus dilenyapkan dari bangsa itu. Dan kalau zaman sekarang apa yang berlaku? Zaman sekarang dalam zaman pembaharuan, dalam zaman Tuhan Yesus ini, setiap orang yang akan melakukan ini pasti akan mati dalam dosa. Itu. Jadi kita orang yang percaya kepada Kristus, kita harus menjaga kehidupan rumah tangga kita harus menjaga dalam tatanan rumah tangga kita agar kita kuatkan, kita ingatkan ini bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, bagi sesama yang orang-orang yang percaya kepada iman kepada Kristus. Mari kita lakukan firman Tuhan ini untuk kita sampaikan, untuk kita beritakan, bahwa Tuhan mengatakan ada ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang harus dilakukan, yang harus kita jalankan supaya keselamatan itu ada dalam hidup rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita adalah harta yang paling berguna di dalam kehidupan bergereja dan juga berbangsa dan bernegara. Kita harus berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Di ayat 26 dikatakan, tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Nah, itu yang Tuhan ingatkan bagi kita sekalian, supaya kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan ini, supaya kita selalu mengingatkan dalam rumah tangga kita, baik itu kepada saudara-saudara kita, baik itu kepada anak-anak kita, baik itu kepada sesama satu pelayanan kita. Karena apa? Karena kalau kita melanggar dari firman Tuhan ini, maka hukumannya adalah mati. Dan hukumannya mati dalam dosa, artinya kehidupan kekal itu, maka adalah neraka. Dan kehidupan orang yang percaya kepada Kristus adalah hidup yang berkemenangan, kehidupan kekal yang ada di dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan mengingatkan bahwa perkawinan itu ada ketetapan-ketetapan yang harus kita lakukan, dan juga yang kedua, kita juga tidak boleh mempersembahkan anak kita kepada dewa-dewa, dan yang ketiga adalah hubungan sejenis itu dilarang, seperti juga LGBT, dan begitu pula yang keempat, janganlah bersetubuh dengan binatang. Demikianlah firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita senantiasa berpegangan teguh kepada firman-Nya. Damai sejahtera anugerah kasih Tuhan yang memberkati. Amin. Kita akan masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam segala keberadaan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami mengerti tentang ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk umat-Nya melakukan. Dan begitu pula firman Tuhan ini mengingatkan bagi kami yang percaya kepada Kristus, untuk kami juga senantiasa Tuhan mengingat akan ketetapan-ketetapan ini,
agar kami senantiasa menguatkan tatanan rumah tangga kami, menguatkan tatanan kehidupan berumah tangga, baik kami kepada anak-anak, baik suami, istri, anak-anak, dan juga lingkungan masyarakat kami, satu dalam pelayanan. Tuhan, Engkau berkati Bapa firman ini agar senantiasa kami dikuatkan, agar senantiasa kami Tuhan diteguhkan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jadikan kami menjadi rumah tangga yang boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yaitu bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mau berdoa bagi Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, urapi berkati Tuhan pemimpin kami ini Tuhan, di dalam menata, mengatur negara kami, agar senantiasa negara kami boleh bertumbuh dan berkembang Tuhan. Saat ini Tuhan, bangsa kami sedang menghadapi pandemik daripada COVID-19. Tuhan tolong jamah dan berkati Tuhan bagi Bapak Presiden dan seluruh aparatur negaranya Tuhan, baik menteri-menteri juga Bapak sebagai pembantunya yang mengatur negara ini. Tuhan tolong jamah dan berkati agar mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah semua itu boleh berhasil, sehingga bangsa kami boleh melewati Tuhan akan pandemik yang membuat negara kami ini juga Tuhan, ekonomi juga dalam tergoncang, kehidupan dalam bernegara juga membuat juga banyak hal yang terganggu Tuhan, kehidupan ekonomi berpengaruh. Tuhan tolong Bapa jamah dan berkati bagi bangsa kami, pemerintah kami Tuhan boleh mengatasi masalah-masalah ini, sehingga kami boleh melewati Tuhan daripada pencobaan yang besar ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan orang-orang yang terlibat secara langsung Tuhan, baik para dokter, para juru, agar senantiasa selalu dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa bersama-sama Tuhan, sebagaimana Tuhan yang sudah ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pikiranmu pada Allah, dan sebelum kita ini pujian berapa? Kita menyanyi dulu dari Gita Bakti nomor 117. Firman-Mu Tuhan,
keselamatan bagi dunia. Baik Ibu Bapak, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam, puji Tuhan. Malam, terima kasih. Selamat Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai Terima kasih berjumpa Pak lagi. Dominikus. Sama-sama semuanya. Pendeta, Aduh. Lambu. Pak Moy. Terima kasih. Budinya. Pak Pri. Malam semua. Semuanya. Malam semua. Malam. Pendeta Olha, selamat Pak malam. Dani. Selamat malam Pak Dani. Pak Dani. Pak Dom, terima kasih Pak Dom. Selamat malam. Kok diam saja Pak Franky? Tuhan berkati. Bu Pendeta, selamat malam. Ibu Pendeta. Pak Franky, selamat malam Pak Franky. Semua. Mari pendeta. Selamat malam Pak Franky. Selamat malam Pak Franky, Oma Yulia. Pak Franky itu nggak dengar. Siapa? Siapa? Malam Pak Martin. Selamat malam. Oma Martin, Oma Lucy. Belum dianu. Pak Wakib akhirnya bisa ya? Oke. Oma Q. Iya, Pak. Dari tadi minta tolong anak-anak ini Selamat malam. nyonya ini. Hostnya di mute. Hostnya. HP-nya nyonya ini. Puji mic-nya mati, Pak. Saya di gereja nih. Pak Gede. Ya. Pak Martin. Terima kasih Pak Gede. Nyalain Pak Franky. Iya, terima kasih ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Pak Christian. Selamat malam. Iya, shalom ya Bu. Terima kasih. Selamat malam. Malam ya. Sampai ketemu ya. Tuhan berkati. Doa pagi. Malam Ibu. Doa pagi. Ya, sampai hari Selamat Sabtu. Iya. Kembang itu ada Pak. Mereka mute sendiri.